Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Putri Tanjung dari kelas HES 5D. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mengenal PHK dan tahapan PHK dari MK Hukum Ketenagakerjaan. Pengertian PHK atau pemutusan hubungan kerja merupakan pengakhiran hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha yang memengaruhi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK dijelaskan sebagai suatu hal yang mengakhiri hak dan kewajiban antara hubungan industrial atau PPHI, mengatur proses penyelesaian perselisihan yang timbul akibat ketidakcocokan pendapat mengenai PHK. Tahapan PHK yang Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 adalah bahwa sebelum pengusaha memutuskan hubungan kerja dengan pekerja atau buruh harus melalui 3 tahapan untuk memastikan PHK dilakukan secara bertanggung jawab dan adil. Yang pertama, pengusaha, pekerja, serikat pekerja, dan pemerintah harus berusaha maksimal untuk mencegah terjadinya PHK. Upaya ini dapat berupa penyesuaian jam kerja, restrukturisasi, reorganisasi metode kerja, atau peningkatan keterampilan pekerja. Yang kedua, jika PHK tidak dapat dihindari, maka pengusaha wajib membandingkan keputusan tersebut dengan serikat pekerja atau langsung dengan pekerja apabila yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat. Yang ketiga, apabila pertandingan gagal mencapai kesepakatan, maka pengusaha hanya dapat melaksanakan PHK setelah mendapat penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Penetapan PHK oleh Lembaga Penyelesaian Hubungan Industrial. Pasal 152 Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah bahwa pengajuan permohonan penetapan pemutusan hubungan kerja atau PHK ke Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial harus dilakukan secara tertulis dan disertai alasan yang mendasari permohonan tersebut. Namun, permohonan hanya dapat diterima jika sebelumnya telah ada perundingan antara pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja. Sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 151 Ayat 2 UUK, jika perundingan gagal mencapai kesepakatan, Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan menetapkan permohonan PHK tersebut. Pasal ini menekankan pentingnya perundingan terlebih dahulu, tetapi tidak memberikan kriteria yang jelas bagi lembaga tersebut untuk menentukan diterima atau ditolaknya permohonan PHK. Larangnya PHK. Yang pertama, pekerja sakit hingga 12 bulan berturut-turut. Yang kedua, pekerja memenuhi kewajiban negara. Ketiga, pekerja menjalankan ibadah agama. Keempat, pekerja menikah. Kelima, pekerja perempuan hamil, melahirkan, keguguran, atau menyusui. Yang keenam, pekerja berkerabat atau menikah dengan pekerja lain di perusahaan kecuali diatur dalam perjanjian pekerja. Yang ketujuh, pekerja mendirikan atau aktif di serikat pekerja. Kedelapan, pekerja melaporkan tindak pidana pengusaha. Kesembilan, perbedaan paham, agama, politik, suku, warna kulit, gender, atau status. Dan terakhir, pekerja cacat tetap atau sakit akibat kerja dengan waktu pemulihan tidak pasti. PHK tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan. Pasal 154 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa PHK tidak memerlukan penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dalam kondisi berikut. Yang pertama, ada pekerja masih dalam masa percobaan kerja, pekerja mengundurkan diri secara sukarela dan tertulis tanpa paksaan, perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, pekerja mencapai usia pensiun sesuai perjanjian atau ketentuan, pekerja meninggal dunia. Jika PHK dilakukan tanpa penetapan yang diwajibkan, keputusan tersebut batal demi hukum. Pengusaha tetap harus memenuhi kewajiban dan dapat menangguhkan pekerja sambil tetap membayar upah beserta hak-hak sesuai Pasal 155. Uang pasangan
1 tahun 1 bulan upah, 1-2 tahun 2 bulan upah, 2-3 tahun 3 bulan upah, dan 8 tahun 9 upah. Perhitungan uang penghargaan masa kerja. Yang pertama ada 3-6 tahun 2 bulan upah, 6-9 tahun 3 bulan upah, 9-12 tahun 4 bulan upah, 12-15 tahun 5 bulan upah, 15-18 tahun 6 bulan upah, 18-21 tahun 7 bulan upah, 21-24 tahun 8 upah, 24 tahun 10 bulan upah. Yang terakhir, uang penggantian hak yang harus dibayar. Yang pertama, cuti tahunan yang belum diambil dan belum hangus. Yang kedua, biaya pulang untuk pekerja dan keluarganya ke tempat awal bekerja. Yang ketiga, penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan sebesar 15% dari uang pesangon atau penghargaan masa kerja yang bagi memenuhi syarat. Dan terakhir, hak lainnya sesuai perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Itulah materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.